Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab, yaitu membaca kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada bab ma yuhramu 'alal mar'ati fil ihdad. Di saat wanita menjalani masa ihdad, apa saja yang diharamkan terhadap wanita tersebut. Artinya ketika seorang wanita sedang menjalani masa berkabung dengan meninggalnya suaminya, di dalam menjalani masa berkabung itu apa saja yang tidak boleh dia lakukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhiddul mar'atu ala mayyitin fawqa thalathin. Tidak boleh seorang wanita menjalani masa berkabung karena meninggalnya seseorang lebih daripada 3 hari. Ini seperti yang telah kita pelajari, bahwasanya kalau ada seorang wanita yang meninggal kerabatnya atau meninggal familinya atau mungkin anaknya, orang tuanya, pamannya, atau orang-orang yang dia cintai, yang dia sayangi seperti teman dekat misalnya, maka dia tidak boleh menjalani masa berkabung tersebut lebih daripada 3 hari. Ini telah kita pelajari bahwasanya hukumnya boleh, bukan sunnah, ya. Seperti kisah Ummu Sulaim bersama Abu Thalhah seperti yang telah kita bahas, di mana seorang wanita silakan dia berkabung, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari maka dia tidak boleh lagi menjalani masa berkabung. Masa berkabung di sini dia tidak berhias, dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menghias diri, ya, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Boleh, tapi ingat, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Illa ala zaujin arba'atu asyhuri wa asyhur. Kecuali kalau yang meninggal itu adalah suaminya, maka dia wajib untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Lantas apa saja nggak boleh dia lakukan? La talbisu sauban masbughan. Di dalam menjalani masa berkabung yang lamanya 4 bulan 10 hari itu,
dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, jadi yang berwarna. Harus pakai pakaian yang sangat biasa begitu. Tidak boleh. Illa sabun asabun, illa sabu asabin, kecuali pakaian yang sangat lama usang. Tapi di sini al-asab yaitu burdun yamaniyah ya'sibu ghazlaha hatta yasbagh. Kecuali pakaian yang yamaniyah, ya pakaian yamaniyah itu enggak begitu bagus. Ya, pakaian yamaniyah itu enggak begitu bagus. Wala taktahilu, enggak boleh juga dia pakai celak. Ya, celak yang di mata, karena orang dahulu itu biasanya mereka kalau berhias pakai celak yang di mata, bukan celak yang di halis. Kalau orang dahulu itu ibu-ibu zaman dahulu, alis ini dia apa ya? Dia cabut, kemudian dia bentuk. Nah, kalau itu memang dari dulu sudah ada. Ya. Dari dulu memang seperti itu sudah ada. Sampai Rasulullah kan mengeluarkan laknatnya bagi wanita yang mencabut alis, bulu alis. Tapi kalau yang dicelak itu umumnya mata, bundaran mata ini. Dia tidak boleh memakai celak, ya. Wala tamussut tiban, dan juga tidak boleh memakai wangian. Apa yang sifat wangi-wangian enggak dibolehkan. Termasuk kalau dia menstrika disemprot apa namanya itu wangi-wangian tuh. Yang kalau iklannya dia jalan keluar bunga-bunga gitu. Nah itu enggak dibolehkan. Karena akan mengeluarkan wangi-wangian. Jadi gimana kalau dia pakai sabun pakaian yang wangi? Jangan pilih yang wangi, yang biasa aja. Sabun telepon misalnya gitu. Antum kok tahu sabun telepon? Itu top pada zamannya itu. Demikian ikhwah. Ya artinya yang tidak ada wangi. Illa idza tahurat nubdatan min qistin aw adfarin, kecuali kalau dia sudah suci, dia boleh menggunakan potongan wangi-wangian kustin aw azfarin. Kustin atau azfar ini ikhwah jenis wangi-wangian tapi dia berupa asap. Kalau orang Arab kan ada yang dibakar. Nah itu. Jadi kalau wanita ini dia sudah suci, maka bagian yang terkena haidnya itu boleh dia gunakan. Jadi dia asapin lah tempat itu, diasapin. Ya gimana caranya Allah alam. Mungkin kalau dia berupa bentuk itu asap tadi itu masukkan ke dalam rok mungkin kan, supaya wangi, untuk menghilangkan bau-bau anyir darah haid. Nah, itu boleh. Lebih daripada itu nggak boleh. Ya, lebih daripada itu tidak dibolehkan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, al mutawaffa anha zaujuha la talbisul mu'asfara min athiyab. Wanita-wanita yang meninggal suaminya tidak boleh memakai pakaian mu'asfar. Mu'asfar itu yang dicelup bunga mu'asfar, nanti jadinya warna kekuning-kuningan itu, warna kuning. Wala mumasyaqqah ini athiyab masbughatun bi humra as-safra. Mumasyaqqah yaitu pakaian yang dicelup dengan warna merah atau kuning. Berarti ya pakaian yang dipakai ya pakaian hitam gitulah paling tidak, ya. Tidak ada pakai warna-warna. Walal huli, tidak juga pakai perhiasan. Tidak boleh dia pakai kalung, pakai anting-anting, pakai anting-anting hidung misalnya, pakai gelang, enggak dibolehkan. Wala takhtadibu, tidak boleh juga dia memakai inai. Ya, inai dihindari. Wala taktahilu, dan juga tidak boleh dia memakai celak. Kalau bahasa kita celak Mekah, celak yang di mata. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya, wanita-wanita yang meninggal suaminya, maka selama 4 bulan 10 hari dia jauhkan memakai
yang seperti ini. Jadi kalau kita gabung hadis atas dengan hadis bawah, yaitu tidak boleh memakai pakaian yang pertama tentunya yang berwarna-warna berarti, ya. Karena di sini ada pakaian masbugh, kemudian pakaian muasfar, mumasyaqqah, ini pakaian berwarna-warna, ada warna-warninya. Berarti dia memakai pakaian tidak berwarna-warni. Kemudian juga tidak memakai perhiasan. 2. Ketiga, tidak memakai celak. Keempat, tidak memakai inai. Tidak boleh menginai. Wa anha aidon, masih dari Ummu Salamah, ja'at imra'atun ilan nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, faqalat ya Rasulullah, inna benati tuwfiya anha zawjuha. Ya Rasulullah, putriku mengalami musibah, yaitu suaminya meninggal. Suami anakku meninggal dunia, kata wanita ini. Wa qad ishtaqat ainuha, sementara matanya sakit. Afanukhiluha, boleh nggak kami celai dia? Karena ikhwah, celak Mekah itu diantara fungsinya itu mengobati mata. Ya julul basor, dia bisa menerangkan mata. Makanya orang dahulu kalau matanya sakit, maka pengobatannya ataupun terapinya dengan menggunakan celak Mekah. Taib. Jadi kan celak ini tidak digunakan untuk berhias, tapi digunakan untuk sebagai pengobatan. Inilah yang dicari wanita ini. Berarti kan dia faham bahwasanya kalau wanita yang suaminya meninggal nggak boleh pakai celak. Tapi karena sakit, matanya sakit, mana tahu ada dispensasi bagi yang sakit mata boleh pakai celak. Demikian ikhwah. Ya, ternyata afa nukhiluha, boleh nggak kami memakaikan dia celak? Faqala Rasulullah la. Kata Rasulullah, nggak boleh, tetap nggak boleh, ya, tetap tidak dibolehkan pakai celak. Marrataini au thalathan, sampai 2 kali atau 3 kali Rasulullah kata nggak boleh. Demikian ikhwah. Makanya celak itu berfungsi pada 2 fungsi. Yang pertama sebagai perhiasan, yang kedua sebagai obat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya kalau laki-laki tidak boleh pakai celak dengan niat berhias. Laki-laki tidak boleh memakai celak dengan niat berhias, tapi dia boleh memakai celak dengan niat pengobatan. Ya, makanya Rasulullah kalau beliau mau tidur pakai celak, beliau 3 kali oles kanan, 3 kali oles kiri, mau tidur. Kalau berhias itu kan orang biasanya mau keluar rumah berhias. Demikian ikhwah. Kalau untuk wanita memang fungsinya yang diutamakan adalah hiasan. Makanya kan kalau kita melihat wanita yang pakai celak itu kan matanya menjadi lebih terang, ya, lebih bulat. Demikian, lebih terlihat sejuk matanya kalau dia pakai celak ketimbang kalau dia tak pakai celak. Artinya apalagi kalau kita orang Indonesia yang bulu matanya itu kan tipis, ya, tipis, maka matanya terlihat seperti cekung begitu, ya, seperti cekung, seperti kurang darah begitu. Tapi kalau sudah dipakai celak itu akan terlihat lebih up dia. Baik, kemudian summa qala innama hiya arba'atu asyri wa asyra. Kata Rasulullah, ingat waktunya, masanya adalah 4 bulan 10 hari. Wa qad kana ihdakunna fil jahiliyah tarmil barata ala ra'sil hauli. Dan sungguh dahulu pada zaman jahiliyah, apabila seorang wanita meninggal suaminya, maka di penghujung tahun ini sejak meninggalnya suami, misalnya
kita anggaplah suaminya meninggal di bulan Februari misalnya, ya, atau di bulan Muharram misalnya, ya, maka di penghujung tahun, ujung tahun bulan apa? Dzulhijjah, itu dia nanti ada acara melemparkan apa namanya, tai unta, kotoran unta. Pokoknya dia dikasih kotoran unta atau kotoran apapun, kemudian diambil dan dilemparkan di penghujung tahun. Itu pula cara orang jahiliyah terdahulu. Qala Humaid, berkata Humaid, qultu li Zainab, aku bertanya kepada Zainab, ma tarmi bil ba'rati ala rasil haul, apa yang dimaksud dengan membuang, melemparkan kotoran hewan di ujung tahun? Faqalat Zainab, Zainab berkata, kanatil mar'atu idza tuwfiya anha zawjuha dakhalat hafshan, bahwasanya seorang wanita jika meninggal suaminya maka dia dimasukkan ke sebuah hafshan. Hafshan itu sebuah rumah sempit kecil, ya, kecil yang sangat-sangat sederhana. Ya, kalau bahasa kita kandang lah. Tidak dikatakan rumah lagi, kandang, seperti kandang begitu. Kemudian wala bisat syarru thiyabiha, dia harus memakai pakaian dia yang paling buruk, yang paling jelek. Mungkin kalau bahasa kita yang sudah seharusnya jadi kain lap, nah dia pakaikan dia. Walam tamussa tiban wala syai'an hatta tamurru biasana, tidak boleh memakai wewangian dan apapun hingga setahun. Ternyata masa jahiliyah, masa ihdatnya lebih parah, 1 tahun lamanya. Kalau dalam syariat Islam 4 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu summatu tabidabah. Kemudian setelah di akhir tahun dibawakanlah hewan, apakah unta ataukah kambing, ke si wanita ini, ke rumahnya itulah. Bidabatin au himarin, atau keledai, au syatin, atau kambing, au tairin, atau juga burung. Yang penting hewan dibawakan ke si wanita yang sedang berihdat ini, tapi di penghujung tahun, di akhir-akhir selesainya masa ihdat yang telah mereka tetapkan selama setahun. Fataftadu bihi, maka dia pun mengusap-usapkan tubuhnya di hewan ini. Saking parahnya, bayangkan, setahun, mungkin juga termasuk nggak mandi setahun ini. Ya, bayangkanlah itu, nggak mandi setahun. Faqallama taftadu bi syai'in illa mata. Sedikit sekali hewan itu, kalau sudah diusap oleh wanita ini, diusap-usap dia dengan tubuh wanita ini, jarang yang hidup. Ngeri sekali ya, itu gimana? Jarang yang hidup, artinya mati. Ya kalau kita katakan mandilah wanita ini setiap hari, maka nggak akan mungkin kan sampai mati. Jadi kalau kambing diusap-usap ke badannya di ujung tahun, terus habis itu teler tuh kambing. Demikian, nggak sanggup. Kambing aja nggak sanggupan, kambing sudah bau kan. Demikian, kambing aja nggak sanggup. Faqallama taftadu bi syai'in illa mata. Sedikit sekali kalau dia mengusapkan badannya, tubuhnya ke hewan tersebut, sedikit sekali hewan itu yang hidup. Itu ikhwah. Ini kebiasaan jahiliyah terdahulu. Summa takhrut fatu'ti ba'ratan tarmi biha. Kemudian keluarlah dia dari rumah kecil itulah, seperti kandang itu, maka dia pun diberi kotoran binatang. Mungkin apakah kotoran sapi, kotoran unta, diberikan tarmi biha, untuk dia lemparkan. Entah kemana lah, pokoknya dikasih, diambil, dilemparkan. Summa turaji'u ba'da ma sya'at min tibin aw ghairiha aw ghairi. Setelah itu barulah dia kembali kehidupan seperti biasa, memakai wangi-wangian dan lain-lainnya. Itulah cara jahiliyah menjalani masa berkabung, ya, bagi wanita yang meninggal suaminya. Berarti ikhwah, di dalam Islam ini jauh lebih mudah.
Dalam Islam jauh lebih mudah. Jadi apa yang mereka dapati dalam Islam itu jauh lebih mudah. Kita nggak seperti itu. Kita kepingin lebih mudah lagi kepinginnya. Kalau bisa boleh semua. Kalau belum bisa kawin langsung. Demikian. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah beberapa hal yang tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad. Min fikhil bab, di antara fikih bab, yuhramu al mar'atil lati tuwfiya anha zawjuha, haram hukumnya. Berarti di sini masa ihdad yang harus dia lakukan, peraturannya dia terapkan, itu hukumnya wajib. Yuhramu al mar'atil lati tuwfiya anha zawjuha, diharamkan bagi wanita yang suaminya meninggal, antal bisa malabisa zina, memakai pakaian-pakaian yang ada hiasannya. Ya kita tahu lah bagaimana ibu-ibu kan memakai pakai hiasannya, mulai dari pakaiannya, jilbabnya. Antum lihat sendiri gimana ibu-ibu model-model jilbabnya kan. Ada yang 2 tingkat, 3 tingkat, ada yang belah samping, ada yang belah belakang. Ciputnya juga ada yang begini, ada yang samping, ada yang tengah. Begitu, ada yang manik-maninya, mak-mak lah namanya. Memang mereka memang sukanya dengan perhiasan. Demikian ikhwah. Itu ditinggalkan semua. Ya, ditinggalkan semua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau emak-emak pakai jilbab, udah mulai bagus jilbabnya, terkadang masih ada juga dipakaikan bros, ya kan? Ditarik jilbab sebelah sini, taruhkan di sini, dikancing dengan brosnya. Brosnya sebesar mata matahari, bunga matahari gitu. Nah, itulah perhiasan ibu-ibu. Kadang-kadang ditaruh lagi rantai di sini, tak hafal sih, nempel di situ. Demikian ikhwah. Dan itu semua dilarang, tak boleh, tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang jadi gimana? Polos. Dia benar-benar polos tanpa ada perhiasan apapun, baik perhiasan yang ada di pakaiannya, ya perhiasan yang di pakaiannya seperti rimpel-rimpel. Tahu lagi mana kan ibu-ibu pakai jilbabnya bisa merah jambu di sini putih, tengah-tengah apa lagi, pokoknya ya berbagai macam model lah ibu-ibu. Busana mereka. Demikian ikhwah. Sedangkan warna pakaian ibu-ibu aja, hijaunya aja tah berapa, Pak? Hijaunya aja. Hijau lumut, hijau botol, hijau apa lagi? Ada 12 14 hijaunya aja. Demikian ikhwah. Karena memang mereka jenis makhluk Allah yang suka perhiasan, mereka suka itu, mengkoleksi warna hijau. Itu ikhwah. Makanya para suamilah yang harus lebih bisa mengontrol. Kalau enggak dikontrol, hajab lah pokoknya. Demikian ikhwah. Jadi itulah seorang wanita, dan di saat suaminya meninggal maka tidak dibolehkan memakai itu semua. Tidak boleh memakai pakaian yang ada perhiasannya. Wal hina, tidak boleh pakai apa namanya? Pakai inai. Ingat ikhwah, inai bukan cat kuku. Kalau inai itu dia tidak melapisi permukaan kuku, makanya dia menyerap. Inai itu menyerap di kuku, makanya nggak bisa dikikis. Inai itu hanya bisa hilang kapan? Iya, panjang kukunya, potong-potong baru habis. Tapi kalau cat kuku itu bisa dihapus, bisa pakai tonernya, ada tonernya. Nah, untuk cat kuku nggak dibolehkan ikhwah, kecuali kalau wanita-wanita yang tidak haid lah misalnya, dia harus sholat kan, sementara dia harus cuci tangannya, basuh tangannya, dan itu wajib hukumnya. Demikian, harus terkena air. Nah, kalau dia pakai cat kuku yang sekarang lagi trennya kan cat kuku. Kalau dulu udahlah merah aja gitu kan, sekarang merah, kuning, hijau, biru begitu. Kadang-kadang ada ikannya lagi di situ, ada ikan, gambar ikan, gambar Pak Tani sedang berladang, di sini sedang mancing. Sampai seperti itu. Sekarang aksesoris kaum wanita untuk menghias kuku itu bisa jutaan. Itu bagi yang punya duit. Kalau nggak punya duit udahlah, pakai gunting kuku aja lah, selesai. Demikian. Jadi harus kita bedakan antara hukum
menginai kuku dengan mencat kuku. Itu dia. Kalau inai, henna kata orang henna, itu dia tidak melapisi permukaan kuku, tapi dia menyerap. Tapi kalau cat dia melapisi. Makanya kalau warna kuku sudah dicat, setelah dia kering bisa dikerik. Nah, demikian ikhwah. Rambut juga begitu. Jenggot yang putih sunnahnya tuh diinai, bukan dicat. Ya, yang sudah beruban itu yang diinai, bukan yang hitam dibuat merah. Itu dia ikhwah, bukan yang hitam dibuat merah. Nah sekarang ini kan lagi tren juga ibu-ibu yang sudah pakai jilbab juga begitu, ya rambutnya masih hitam, tapi dia kepingin terlihat rambutnya blonde gitu. Tahu tuh blonde ya? Itu warna ini warna ini. Begitu macam orang bule lah begitu kan. Demikian ikhwah. Ada yang warnanya warna merah bela. Nah, begitu. Padahal rambutnya itu hitam. Jadi nggak ada sunnahnya mencat rambut seperti itu. Yang dirubah warnanya yang ada ubannya. Makanya kalau dia betul-betul inai ataupun henna, dia hanya bisa merubah yang warna putih. Kalau dia warna hitam, dia nggak akan bisa merubahnya kecuali kalau dilapisi. Itulah yang macam cat. Ya, itulah yang macam cat. Kalau kuku kita ini hitam, memang modelnya hitam, bisa kita warna-warnai? Nggak bisa ikhwah. Kalau warnanya itu warna yang menyerap. Tapi kalau melapisi bisa. Itu dia ikhwah rahimanallah. Jadi perlu kita perhatikan sunnah dalam berhias, ya. Seorang laki-laki juga, yaitu dengan memakai inai. Yang diinai, yang diwarnai adalah uban, rambut yang sudah putih, bukan rambut hitam di rumah dirubah warnanya menjadi merah, bukan begitu, ya. Begitu sunnahnya. Karena kita lihat dalam literatur hadis, Rasulullah berbicara dalam masalah mereka yang punya rambut sudah beruban, bukan yang rambut hitam. Ini masih 6 tahun sudah merah rambutnya begitu. Kenapa ini kok masih 5 tahun sudah merah, dimerahkan rambutnya? Berarti itu kan sudah dilapisin dengan warna yang lain. Demikian ikhwah. Yang dimaksud dengan henna yaitu yang inai, yang bisa menyerap warnanya, ya, dan tidak melapisi. Wal qahl, dan celak Mekah, celak mata. Wal labsu al huli, dan memakai memakai perhiasan, wattib, dan memakai wangi-wangian. Nomor 2, rakhasa syar'u alaha antamusa syai'an min at-tib indal iqtisal min al-hayd. Namun syariat memberikan dispensasi bolehnya mereka memakai, maksudnya kaum wanita boleh memakai wangi-wangian di saat mereka itu mandi dari haid, li izalati rawaih al-karihah, untuk menghilangkan bau anyir, tattabi'u bi athar dam lali tatyib, untuk menghilangkan dia letakkan wangi-wangian itu untuk menghilangkan tempat-tempat yang terkena darah haid, ya. Lali tatyib, bukan untuk sebagai wangi-wangian. Jadi wangian yang dipakai itu yaitu untuk menghilangkan bau darah yang hanyir. Itu ikhwah rahimanallah. Jadi intinya bahwasanya seorang wanita ya, seorang wanita ketika dia menjalani masa haid, dia tidak boleh memakai ini semua. Hanya di sini nggak disebutkan termasuk tidak boleh keluar rumah. Ya, termasuk tidak boleh keluar rumah kecuali untuk yang darurat. Kecuali untuk yang darurat. Atau misalnya dia single parent, punya anak-anak, suaminya meninggal, mau tidak mau dia harus bekerja, maka bolehlah dia keluar rumah. Itu ikhwah. Dia ngajar misalnya, kenapa? Mau nggak mau dia harus ngajar. Kalau hal-hal yang terpenting boleh dia keluar rumah. Tapi kalau nggak penting,
hanya sekedar jalan-jalan, nengok-nengok harga misalnya, atau untuk wisata atau untuk hal-hal yang lainnya lah ikhwah, ya, maka nggak dibolehkan juga dia keluar dari rumahnya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Baik, selanjutnya ikhwah, bab taghlidil jazri anin niyahah. Bab sangat dicelanya ratapan, meratap. Anil Mughirati radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. Barang siapa yang meratapi, maka yang diratapi akan diazab. Barang siapa yang meratap, maka yang diratap akan diazab. Yang meratap siapa? Keluarga lah, ya. Yang diratap si mayit, yang diazab si mayit, begitu. Man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indal bai'ah alla nanuh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil perjanjian dari kami, yaitu agar kami jangan meratap. Maksudnya meratapi mayit, ya. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa an Abi Malik Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada 4 hal di umatku ini, 4 perkara jahiliyah yang sampai sekarang kata Rasulullah tak ditinggalkan. Ada 4 perkara jahiliyah di kalangan umatku sekarang yang sampai sekarang tidak ditinggalkan mereka. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Apakah suku, ya, dia sangat membanggakan sukunya, sangat membanggakan keluarganya, berbangga-bangga. Berbangga di sini ikhwah akan berimbas meremehkan yang lain. Ya, suku kami jangan tanya. Kalau keluarga kami, jadi mereka selalu membangga-banggakan al-ahsab, itu keturunan. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela ansab. Ansab ini ya keturunan juga. Misalnya mencela mencela anaknya misalnya, ya, mencela kalau keturunan ini nggak bagus misalnya, begitu. Ta'nu fil ansab. Wal istisqa bin nujum, yaitu meminta turun hujan dari bintang. Kalau dahulu, kalau sudah nampak bintang itu, maka orang-orang jahiliyah terdahulu mereka meminta kepada bintang tersebut untuk turunkan hujan. Wan niyahah, dan meratap. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Beliau berkata, si orang yang meratap apabila tidak tobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalum min qatiran wa dir'un min jarabin. Maka nanti dia di hari kiamat bangkit dengan memakai pakaian dari cairan tembaga dan baju dari penyakit jarab, penyakit kudis, sebagai siksaan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada 2 orang yang itu akan menyebabkan dia kafir. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Mencela nasab ini termasuk juga mencela suku. Ya.
termasuk mencela suku. Kalau seandainya ada seorang yang mau menikah misalnya, menikah kemudian dia pesan, "Nah, kamu jangan nikah dengan orang Padang ya," katanya. Parah itu. Pelit katanya gitu. Berarti dia akan mengeneralisir apa namanya? Satu suku. Tidak ada satu suku itu yang semua baik dan yang semua buruk. Suku yang terbaik di dunia ini apa? Suku Quraisy, ikhwan. Karena Rasul katakan, suku yang terbaik di dunia ini suku Quraisy. Karena itu adalah rekomendasi Rasulullah. Dan suku yang paling musuh dengan Rasulullah suku apa? Orang yang paling musuh dengan Rasulullah, suku Quraisy juga kan? Abu Jahal kan suku Quraisy. Demikian. Dari suku Quraisy, kabilah yang paling baik, yang paling terbaik dari suku Quraisy yaitu Bani Hashim. Di Bani Hashim itu juga banyak pemusuh Rasulullah. Abu Lahab, sampai ada lagi suratnya. Abu Lahab itu ikhwah, itu paman seayah. Kalau paman kandungnya itu Abu Thalib. Jadi ayahnya Rasulullah dengan Abu Thalib itu satu ibu satu ayah. Tapi kalau Abu Lahab satu ayah lain ibu. Kan termasuk paman dekat itu. Ya. Termasuk paman dekat. Sukunya Pak Bani Hashim. Tapi luar biasa fitnahnya terhadap Rasulullah SAW. Apa katanya? Ngapain kalian beriman? Aku aja pamannya nggak percaya. Begitu. Orang yang lain tahu, ya juga ya pamannya nggak percaya. Tentu pamannya lebih tahu tentang keponakannya. Begitulah si Abu Lahab. Dialah orang yang pertama juga mencela Rasulullah di saat beliau berdakwah dengan terang-terangan sampai turun surat Al-Masad. Jadi tidak ada suku itu yang semua buruk dan semua baik, itu nggak ada. Tetap di sana sini ada baiknya dan ada buruknya. Kemudian waniyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Umrah taqala, dari Umrah berkata, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, lamma jaa qatlu Zaid bin Harisah wa Ja'far wa Abdullah bin Rawahah, jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'raf fihi al-huzn. Ketika datang jenazahnya Zaid bin Harisah, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah, ini terjadinya pada perang Mu'tah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan yang jumlahnya sebanyak 3.000 pasukan melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000. Jadi 1 lawan 70 sekitar gitu. Rasulullah pesan, komandan pasukan yaitu dipegang oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Kalau meninggal Zaid bin Harisah dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal maka dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Demikian ikhwan. Bayangkan 3.000 lawan 3.000 apa 2.000 ya? Lawan 200.000, nggak tanggung ikhwah. Betul. Ketika meninggal 3 pasukan ini, 3 komandan ini, setelah meninggal Abdullah bin Rawahah, kan habis pasukan yang diamanahi Rasulullah. Maka pasukan pun akhirnya mengangkat komandan sendiri, dengan ijtihad mereka sendiri mengangkat Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian Khalid bin Walid merubah strategi dengan pasukan kiri ditukar ke kanan, pasukan kanan dibawa ke kiri. Jadi ketika pertempuran berikutnya terperanjat orang-orang Romawi, mereka mengira sudah datang bala bantuan. Sedangkan yang 3.000 saja kami keteter, apalagi sudah dapat bantuan. Downlah mentalnya pasukan Romawi, dan serangan kaum muslimin pada waktu itu luar biasa. Ya gimana? Mereka menyerang memang kepingin mati. Orang Romawi perang bukan kepingin mati dia, kalau bisa hidup. Yang mendingan bagi mereka fulus, dapat gaji.
Demikian, hanya kalau mereka menang dapat bonus lah dari raja mereka. Demikian ikhwah. Islam kan nggak begitu. Ya nggak peduli mereka mau sebanyak apapun. Yang penting mati begitu. Kalau bisa mati dalam jihad. Begitulah pasukan kaum muslimin. Ya kucar kacir mereka buat. Yang 3.000 mengkucar kacirkan, yang 200.000 mundur pasukan Romawi. Ketika pasukan Romawi itu mundur, maka Khalid bin Walid pun menarik pasukannya dan pulang ke Madinah. Begitu. Dan pertempuran sangat sengit itu di kaum muslimin, yang tewas hanya 12 sahabat yang tewas. Orang Romawi puluhan orang meninggal dunia, tewas. Demikian ikhwah, ya. Nah, 3 pasukan ini, 3 komandan ini tewas. Nah, setelah sampai di Madinah, tentu kan pasukan ini membawa jenazah 3 komandan pasukan mereka. Ya, 3 jenazah pasukan mereka. Dan Rasulullah terlihat sangat sedih pada waktu itu. Wa ana attali'u min syiqqil bab. Aku melihat dari sisi dari pinggir pintu. Fa atahu rajulun faqala, dan beliau pun didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, inna nisa Ja'far wa dzakara buka'ahunna." Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istri Ja'far sedang nangis-nangis. Ini komandan yang kedua kan? Ja'far ini apanya Rasulullah? Ja'far bin Abi Thalib apanya Rasulullah? Sepupu. Ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ini disebutkan di sini, innan nisaa Ja'far fadzakara buka'ahunna. Sesungguhnya Nisa itu enggak satu orang, bukan mar'atu Ja'far atau bukan zaujati Ja'far, tapi Nisa. Sesungguhnya istri-istri Ja'far nangis-nangis. Berarti Ja'far punya istri bukan hanya satu. Demikian ikhwah. Berarti Ja'far istrinya tidak hanya satu, dan dahulu itu biasa kalau seorang itu punya istri lebih daripada satu. Demikian ikhwah. Suatu hal yang biasa dan nggak ada yang menentang. Beda dengan sekarang kan, jadi viral kalau orang menikah 2. Konon kabarnya kalau di Afrika malah kalau seandainya laki-laki itu punya istri 1, dicurigai akan kelaki-lakiannya. Jadi antum yang mau membuktikan ke Afrika lah. Itu dia. Jadi ikhwah, selanjutnya fa'amarahu bi ayyan hahunna. Lantas Rasulullah menyuruh laki-laki tadi, coba kamu pergi sana, katakan jangan meratap-ratap, jangan nangis-nangis. Fadhahaba ar-rajul summa ata faqala qad nahaituhunna fadzakara annahunna lam yuti'nahu. Maka laki-laki itu pun pergi dan menyampaikan, kalian jangan meratap-ratapi, jangan nangis-nangis. Ternyata mereka enggak mau. Balik lagi nih laki-laki, ceritakan lagi, ya Rasulullah, ternyata mereka enggak mau. Lam yuti'nahu, enggak mau mentaati orang tersebut. Fa amarahu saniya yanhahunna. Rasulullah kembali mengatakan, udah coba kamu pergi lagi, larang lagi. Udah kedua kali ya. Kemudian fadzahaba summa ata faqala wallahi laqad ghalabana wa ghalabanna. Kemudian laki-laki ini balik lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, enggak sanggup. Artinya enggak sanggup melarang mereka. Ternyata laki-laki ini enggak sanggup melarang mereka untuk tidak nangis-nangis atau tidak meratap. Kemudian faza'amtu an Rasul qol, menurut perkiraanku, lantas Rasulullah memberikan responnya dengan mengatakan, fahthu fi afahina turab. Kalau begitu lemparkan tanah ke mulut mereka. Ini menunjukkan tidak dibolehkan kan, sampai seperti itu Rasulullah tegasnya. Kamu ambil tanah, lemparkan ke mulut mereka biar diam. Sampai seperti itu. Fakultu, aku katakan, arghamallahu anfak. Kamu ini bagaimana? Wallahi ma taf'alu ma amaraka Rasulullah SAW. Demi Allah, kamu melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Wa ma tarakta Rasulullah min anak. Kamu itu hanya membuat Rasulullah susah.
Jadi kan tadinya disuruh untuk jangan nangis-nangis atau jangan meratap. Ya seharusnya dia berupaya. Ini suruh balik lagi, nggak mau ya Rasulullah. Suruh lagi kata Rasulullah. Pergi dia. Udah disuruh nggak mau. Kemudian nggak mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, udah lemparkan itu. Ambil tanah, lemparkan ke mulut mereka biar diam. Kemudian komentar temannya, demi Allah kamu itu nggak melakukan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kamu. Seharusnya udah sekali perintah kamu harus berusaha untuk mendiamkan mereka. Gitu. Jangan sampai Rasulullah marah malahan. Kan dah marahin Rasulullah 3 kali, larang, nggak mau. Ya nggak mau ya Rasulullah. Cuman nih bahasa kita kan gitu. Cuman ya Rasulullah, kayak mana ini, gitu kan? Kamu larang, pergi, kemudian balik lagi, nggak mau ya Rasulullah. Dah ambil tanah lemparkan ke mulutnya, gitulah kira-kira. Kan buat Rasulullah susah jadi. Artinya dia ini seharusnya enggak usah balik-balik kayak gitu, bolak-balik. Sudah jelas Rasulullah kan sedang sedih. Ya. Seharusnya dia berupaya lah. Makanya temannya mengatakan wallahi ma taf'alu ma amaraka Rasulullah. Demi Allah, sebenarnya kamu enggak melaksanakan apa yang Rasulullah suruh. Begitu. Wa ma tarakta Rasulullah minal anak. Kamu itu buat Rasulullah susah aja. Begitu ikhwan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Lamma mata Ibrahim bin Rasulillah saha Usama bin Zaid." Ketika meninggal Ibrahim bin Rasulillah, maka berteriaklah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak Zaid bin Harisah. Ya. Yang pernah diangkat Rasulullah SAW sebagai anak. Faqala Rasulullah, "Laisa hadza minni." Kata Rasulullah, ini tidak termasuk ajaranku. Walaisa bisahin haqqun. Yang berteriak-teriak itu tidak benar. Al-qalbu yahzun. Memang betul, yang namanya hati pasti sedih. Wal ainu tadma. Yang namanya mata pastilah berlinang. Wala naqulu ma yughdibu rabbu. Tapi kita enggak boleh mengatakan apa yang membuat Allah marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hasan yang hasan. Panjang lagi ya. Hadisnya aja yang kita baca. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala ughmiya alayya ala Abdullah bin Rawahah. Bahwasanya Abdullah bin Rawahah pingsan. Faja'alat ukhtuhu tabki. Maka istri saudari perempuannya pun nangis-nangis. Ya, bukan sekedar nangis di sini, tapi nangis ditambah dengan ratapan. Kemudian dan berkata wataqulu wajabala wa kadza wa ta'adda alaihi. Wahai apa namanya? Wajabalah, wahai apa ya? Wahai pemimpinku, wahai apa namanya? Orang yang aku kagumi, gitu-gitulah ikhwan. Ya. Di situ apa maknanya wajabalah? Ada artinya? Apa artinya? Pujaanku gitu. Dia akan mengucapkan ucapan yang mengagumi abangnya ini. Wahai pujaanku, wahai apa namanya kestratriaku, gitu-gitulah. Faqala hina afaq, ketika sudah dia siuman, ma qulta syai'an illa qila li anta kada falamma mata lam tabki alaihi. Apa kata Abdullah bin Rawahah ketika dia siuman dari pingsannya? Kamu tadi mengatakan wahai pujaanku, wahai apa kesatriaku. Kemudian kecuali malaikat berkata kepadaku, betul kok kayak gitu. Begitu. Jadi wahai pujaanku, kata adiknya. Malaikat mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah, betul kok memang pujaan, begitu. Jadi artinya dia malah diteror ataupun ditanya seperti itu oleh malaikat. Falamma mata, ketika meninggal Abdullah bin Rawahah, lam tabki alaihi. Dia enggak nangis lagi. Kenapa? Gara-gara dia abangnya apa namanya? Diinterogasi dengan malaikat. Wahai pujaanku, betul kamu pujaan, begitu. Jangan-jangan enggak gitu. Ya. Demikian ikhwah. Satu lagi dari Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah qol ma mayitin yamut ma min mayitin yamut, tidak ada seorang pun yang meninggal fa yaqulu baqihim, sehingga
fayaqumu bakihim, dan orang-orangnya pun yang menangis pun mengatakan, wa jabala wa sayyida, wahai pujaanku, wahai tuanku, wahai pemimpinku, au nahwi dzalik, illa wukila bihi malakani yalhizani, kecuali dia didatangi oleh dua malaikat yalhizanihi, sambil membentaknya, ahakadha anta, betul kau kayak gitu. Jadi malaikat malah menteror dia. Makanya meratapi mayat itu berbahaya untuk yang diratapi. Maka tadi kan judulnya, hadis yang pertama bahwasanya orang yang meratapi mayat akibatnya orang yang diratapi akan diadab akibat yang meratapi. Demikian. Tapi muncul permasalahannya, bukankah meratap itu adalah perbuatan orang? Kok yang disiksa si mayit? Bukankah si mayit tidak berbuat salah? Meratap itu kan keluarganya. Misalnya nih, meninggal suaminya, istri nangis-nangis sambil meratap-ratap. Yang meratap kan istrinya. Mengapa pula si suami yang diadab? Bukankah Allah mengatakan wala taziru waziratu ikhra? Sesungguhnya seorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Wong yang salah istri, kenapa suami yang diazab? Misalnya ayahnya meninggal, anaknya meratap-ratap, ya seharusnya yang dosa kan anaknya, kenapa ayahnya yang kena? Itu yang nanti akan dibahas di dalam fikih bab. Ya, demikian ikhwah, qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafur. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silakan langsung bertanya. Bagi para ikhwah, bagi para pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya, silakan boleh langsung telepon dengan nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda. Ya, bagi antum yang ada di Masjid At-Taubah, silakan boleh bertanya langsung atau melalui secari kertas. Ya, terserah. Silahkan jika ada pertanyaan. Baik, sambil menunggu saya bacakan dulu ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apabila seorang wanita yang hamil di luar nikah sudah melahirkan, saat menikahkan wanita tersebut, apakah boleh saat nifas atau sesudah nifas? Saat menikahkan wanita tersebut, apakah boleh saat nifas atau setelah nifas? Menikahkan wanita yang hamil, menikahkan wanita yang sudah hamil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil, maka ya masa iddahnya, masa dia nggak boleh menikahnya hingga dia melahirkan anaknya. Jadi dia hingga dia melahirkan anaknya, maka dia sudah boleh menikah. Pokoknya begitu cerot anaknya lahir, di sampingnya sudah ada wali, aku nikahkan anakku gitu langsung. Ya, sudah dibolehkan. Yang penting dia sudah lahir. Adapun masa nifas, ya, okelah akad terjadilah 1 hari setelah si perempuan ini melahirkan, dinikahkan oleh ayahnya misalnya, boleh sah. Tetapi nggak boleh lakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang nifas. Ya tunggulah 40 hari ke depan. Sama ketika apabila seorang wanita yang sedang haid, boleh nggak dia melangsungkan akad pernikahan? Boleh, akadnya sah, tapi hubungannya tunggu dulu sampai dia bersih, sampai dia suci. Demikian. Anda ada yang bertanya silakan. Ya. Berapa? Ya. Hijriah. Dalam Islam semua dihitung hijriah. Masa iddah juga hijriah. Apalagi haul, 1 haul untuk bayar zakat juga hijriah. Nggak ada yang masehi. Itu mulai tahunnya. Kalau bulannya sudah ada. Dahulu kan tahunnya pakainya tahun gajah, begitu-begitu. Pakai tahun angka itu nggak ada. Tapi bulannya sudah ada. Jadi mereka sudah ada 1 tahun itu sudah ada.
hanya nama-nama tahunnya tidak pakai angka. Itu dahulu. Jadi bulan yang 12 bulan itu sudah ada mereka. Makanya kan ketika Rasulullah meninggal lahir, ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal, itu dari mana? Ya karena memang sudah ada, tanggal sudah ada, bulan sudah ada, hanya penahunan masih penahunan sesuai dengan kejadian. Nah, Islam kemudian membuat penanggalan sendiri, tetapi penanggalan itu sudah ada di kalangan orang Arab, tinggal tahunnya. Mau ada tahunnya, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Maka pada zaman Umar bin Khattab disepakatilah bahwasanya tahun Islam itu dihitung sejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan ini kan sudah lama. Abu Bakar, Rasulullah hijrah. Kemudian Rasulullah meninggal setelah berapa tahun kan? Setelah 3 tahun meninggal. Udah. Kemudian Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar, barulah ditetapkan tanggal 1 Hijriah di waktu Rasulullah hijrah. Begitu. Jadi waktu itu sudah ada tahun, tapi bukan tahun Hijriah, tahun orang Arab. Tanggal, bulan sudah ada. Hanya ada terjadi sedikit perbedaan nama bulan. Ada yang Safar awal, Safar sani gitu-gitu. Mana? Ya, ada yang lain silakan. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum menggabung sholat sunnah rawatib dengan sholat tahiyat masjid? Ikhwah, ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah al-maqsudu bidzatihi, yang kedua al-maqsudu bi ghairi dzatihi. Ibadah yang maksud bidzatihi, yang tujuan kita melaksanakan ibadah itu, ya, dia memang ibadah khusus, tak tergantikan, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah. Ketika kita melakukannya itu, ya kita melakukan sholatnya sholat itu, sholat qobliyah begitu. Ya, ada sholat itu, ada ibadah itu, ibadah yang ghairu maqsudu bidzatiha. Bukan maksudnya itu seperti tahiyat masjid. Ya, bukan maksudnya kita tuh sholat tahiyat masjid, tapi sholat apa saja, yang penting sebelum duduk harus sholat dulu, begitu. Kan Rasulullah katakan, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka raka'atin, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini disebut dengan sholat tahiyat masjid, tapi dia bukan sholat khusus seperti sholat zuhur, seperti asar, nggak begitu. Ini sholat artinya pokoknya Anda sholat apa saja, yang penting sebelum duduk sholatlah dulu. Jadi kalau seandainya setelah adzan zuhur masuk masjid, langsung dia sholat tahiyat, langsung dia sholat rawatib, sholat qobliyah, maka sholat qobliyah itulah sekaligus sudah jadi tahiyat masjidnya. Demikian. Begitu masuk ternyata imam sudah takbir, bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa, silakan. Itulah sudah sekalian tahiyat masjidnya. Pokoknya dia sebelum duduk dia sholat apapun dia. Demikian. Sama dengan sholat, sama dengan puasa hari Kamis. Puasa hari Kamis itu, mengapa Rasulullah puasa hari Kamis? Karena karena hari Kamis itu amalan orang-orang mukmin diangkat ke langit. Dan Rasulullah katakan, aku suka kalau di saat amalan diangkat aku sedang puasa. Berarti yang penting Anda puasa apa aja, yang penting saat itu, saat hari Kamis Anda sedang puasa. Mau puasa bid lah namanya. Kalau di hari Kamis ya sudah, berarti ketika ini diangkat Anda sedang puasa, walaupun puasa
puasa Bid atau puasa Syawal lah namanya. Demikian ikhwah. Ya kalau nggak pas ada puasa Syawal, nggak ada pas puasa Bid, ya puasa Kamis lah namanya. Begitu. Paham kan maksudnya? Seperti salat istikharah. Rasulullah kan katakan, apabila seorang menginginkan sesuatu, fal yusalli raka'ataini ghair nafilah, ghairu fardhah. Apabila seorang ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia salat 2 rakaat, fal yusalli raka'ataini ghairu fardhah, maka salatlah dia 2 rakaat yang bukan wajib. Summa yad'u bihadzal du'a. Kemudian dia berdoa dengan doa ini. Maksudnya Allahumma inni astaghfiruka bi qudrati wa astaqdiru. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim innaka ta'lamu wa la a'lamu, dan seterusnya. Jadi berarti salat istikharah itu bagaimana? Anda terserah mau salat apapun, yang penting bukan salat wajib. Yang penting dia 2 rakaat, bukan salat wajib. Setelah itu bacalah doa istikharah, maka salat itu menjadi salat istikharah, termasuk istikharah. Misalnya nih, setelah salat zuhur kita salat ba'diyah zuhur, berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu baca doa istikharah, udah termasuk itu. Itu namanya al-ibadah al-maqsudu bi ghairi dzatiha. Bukan zatnya itu yang kita maksud, tapi gimana ya menceritakannya? Paham apa enggak? Paham kan? Demikian ikhwah. Seperti sholat zuhur, bisa kita ganti-ganti. Yang penting zuhur gitu bisa. Ya nggak bisa yang memang niatnya harus zuhur. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Apa hukum bila kuburan ditimpa dengan kuburan lain, Ustadz? Karena menurut sunnah kan tidak boleh membangun kuburan. Jadi secara logika kan tanah bakal rata tuh Ustadz. Ikhwah, ndak apa-apa kuburan ditimpa dengan kuburan yang lain jika memang tulangnya sudah ndak ada atau sudah hancur. Memang harusnya begitu. Ndak ada kuburan permanen. Kalau kita lihat tuh Baqi, kuburan Baqi itu lebih daripada 14 abad dia sudah ada. Sekarang penuh nggak? Mana penuh? Kuburan Jalan Halat, berapa abad rupanya dia? Sampai seabad. Udah sesak di situ. Demikian ikhwah. Kuburan Baqi itu 14 abad lebih ikhwah. Setiap hari ada saja yang meninggal. Bukan setiap hari, setiap sholat fardu. Subuh sholat jenazah kita, zuhur sholat jenazah, asar jenazah, maghrib sholat jenazah, isya sholat jenazah. Bahkan sempat subuh pernah sekali saya sholat jenazah 12 mayat. Itu jarang yang satu tuh, 2, 3, 5, tapi tak penuh-penuh. Kok bisa nggak penuh-penuh itu? Itu menunjukkan ya imam ditimpa atau dia disingkirkan. Demikian ikhwah, karena itu wakaf kaum muslimin, bukan seumur hidup. Nah, demikianlah, itu salah satu hikmahnya kita melaksanakan sunnah sesuai dengan kita memperlakukan kuburan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa ikhwah, nggak cukup. Nanti kita seperti kuburan Cina itu kan, butuh satu gunung kuburan dia semua. Demikian, mahal kuburannya. Itu ikhwah. Ya jadi, ya nggak apa-apa ditimpa. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Suhaini di Palembang. Ya silakan Pak. Ya, begini Pak Ustadz. Saya kan di masjid itu ada pengajian juga. Ya. Tapi kadang-kadang saya itu ngikutin di televisi. Iya. Jadi yang di masjid kadang-kadang saya tinggalin. Nah, jadi gimana itu? Saya itu berdosa apa gimana gitu? Coba Pak diulangi lagi Pak, kurang jelas tadi. Ada. Saya itu kan di masjid di rumah kadang-kadang dengerin ceramah di televisi ya. Ya. Nah, sedangkan jauh dari rumah itu ada juga pengajian. Ya. Ya, jadi yang dekat rumah tuh saya tuh tinggalin di masjid tuh, saya dengerin ikutin di televisi. Ya. Nah gimana itu jadinya Pak? Iya. Saya salah apa enggak itu? Ya.
Ya, Jakairo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Media-media massa baik cetak maupun elektronika itu merupakan salah satu sarana dakwah kaum muslimin. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dengar kajian langsung live dari YouTube, bisa live dari Facebook ya. Atau langsung dari TV satelit seperti kita sekarang ini di pengajian, kita di rumah. Dibolehkan, namun yang terbaik itu kita datang ke majelis. Ya. Bukan berarti berdosa kalau di rumah, enggak. Yang terbaik karena majelis itu ikhwah, di majelis taklim itu di situ keberkahan turun. Makanya Rasulullah pernah katakan, "Inna lillahi sayyaratin minal malaikah yabahatsuna an hilaqid dzikr." Sungguhnya Allah memiliki malaikat yang memang mereka terus jalan membahas, mencari majlis-majlis taklim. Fa idza wajadu haffu alaihim. Apabila sudah dapat, mereka mengerumuni majlis tersebut, haffu alaihim, mengelilingi majlis tersebut. Maka turunlah sakinah, ketenangan, surut rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh silakan lihat dari TV sementara di masjid ada kajian, tapi dia memantau dari masjid, boleh. Tetapi ya, yang afdol itu bermajlis, datang ke majelisnya. Ya. Kita sendiri coba yang antum rasakan, mana lebih enak ngajinya itu, lebih terasa datang ke majelis atau sambil di atas tempat tidur nengok YouTube? Ya, apalagi sambil sandar pakai bantal. Apalagi sambil pakai keripik. Demikian ya, namanya sinyal kita kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, kan begitu. Sedang kita di majelis saja sambil nengokin ustadz, kadang-kadang tak kemana-mana pikiran kita. Iya kan? Apalagi di rumah, ya Allah. Baru dulu, buat teh manis dulu gitu kan. Itu masih alhamdulillah tuh ustadznya. Seperempat jam, pakai keripik enak nih sambil nengok. Begitu. Nah, demikian. Ya, jadi ikhwah boleh, tetapi yang paling afdol itu adalah ikut hadir di majelis taklim. Itu yang paling baik, ya. Itu yang paling baik. Allahu a'lam bishawab. Salawat yang kalau disebutkan nama Muhammad itu kita jawab alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam, boleh ya, boleh sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam boleh. Anda ada yang nanya? Ada pertanyaan jemaah? Tak ada? Apakah salat sambil menahan tertawa batal salatnya? Enggak. Ya. Salat kalau sambil menahan tertawa maka enggak batal. Yang namanya tertawa itu bukan perkara yang dibuat-buat. Tetapi kalau sudah sampai terbahak-bahak, pegang-pegang perut, itu nggak sholat lagi sudah. Ya. Tapi kalau begitu kan, nengok anaknya gitu ngikuti, dia sholat nih, maknya sholat, nengok anaknya sujud di depan, begitu kan bisa tertawa kita dibuatnya. Apalagi saya pernah nengok YouTube, Facebook, jadi dia punya anak bayi yang baru pandai jalan. Begitu ayahnya pakai kain sarung, begitu ruku ayahnya masuk dia ke kain sarung. Mungkin ayahnya mikir, awak nggak pakai celana dalam minungin gitu kan? Masuk, ya gimana? Yang di belakang nengok anaknya masuk ke kain sarung tertawa, yang imamnya juga terduduk, gitu. Ya jadi kalau sampai terbahak-bahak maka nggak dibolehkan, batal. Ulangi lagi. Tapi kalau sampai menahan, ya insya Allah nggak batal. Saya mau bertanya, berapa hari masa iddah bagi wanita untuk suami yang meninggal kedua kalinya? Meninggal 2 kali. Untuk suami yang meninggal kedua kalinya, berarti suami yang meninggal pertama hidup lagi, meninggal lagi gitu. Untuk suami yang meninggal kedua kalinya, mungkin suami pertama meninggal, suami kedua meninggal. Oh iya, mungkin semoga begitu ini, semoga begitu maksudnya.
bukan reinkarnasi gitu. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, untuk ini sama ya, sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Walladzi tawaffa minkum in kunna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Wanita-wanita kalian yang meninggal suaminya, maka dia menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sama. Mau suami pertama, nikah pertama meninggal suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari, nikah lagi dia, meninggal lagi suaminya 4 bulan 10 hari, yang ketiga nikah lagi, meninggal lagi. Ini kok begini nih, meninggal aja nikah dengan dia. Ya tetap begitu. Demikian. Yang keempat mungkin dah takut orang nanti meninggal lagi. Jadi tetap mau meninggal yang berapa pun, intinya suami meninggal maka masa iddah atau ihdad 4 bulan 10 hari. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.